أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأنا دارين آمين. Tuan-tuan jemaah Masjid Ta'lim Fardhu Ain Masjid Agung Karim. Kembali kita dalam kajian akhlak yang merujuk kepada kitab Al-Lubab fi Siyarus Salikin, halaman 15 di pinggir. Dan adapun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba, itu ya, masih dalam bab tafakkur ini, fadilat berfikir ya, tafakkur. Adapun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba, maka seyogianya bahwa fikir ia atas maksiat, maka hendaklah bersegera ia kepada taubat dan istighfar, atau ada ia atas kebajikan, maka syukur ia, kemudian fikirkan memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat, membimbing dengan tilawah, membimbing dengan zikir dan istighfar dan azkar, demikian kalian anggotanya malam dan siang di dalam taat akan Tuhan Al-Wahidul Qahhar. Kemudian fikir ia pada bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunat, barang sekuasanya, kerana menuntuti bagi laba dan derjat pada negeri akhirat. Kemudian tilik pada singkat umurnya. Sampai situ dulu. Jadi tuan-tuan, bahagia lanjutan daripada tugas kita dalam bertafakkur, karena tafakkur sudah lewat kita bincang, dia sebuah ibadat dan dia sebuah tindakan. Tafakkur itu suatu tindakan akhlak, tindakan tasawuf, tindakan batin, amalannya ruh. Tafakkur bukan amalan jasad, melainkan amalan ruh. Tidak diperlukan tangan yang bagus, kaki yang bagus, telinga, mata yang bagus untuk mengerjakan ibadat yang bernama tafakkur. Cukup ilmu dan niat. Ada ilmu, ada niat. Orang itu bisa mengamalkan amalan yang bernama tafakkur. Dulu sudah lewat kita bincang tentang fadilah tafakkur ini di awal bab. 1 saat saja bertafakkur, 1 waktu saja bertafakkur, merenung, berfikir, itu lebih baik pahalanya dari ibadat setahun. Ibadat setahun. Nah, sekarang ini yang barusan kita baca tadi, ada 2 cara bertafakkur. Kalau kita terjatuh
ke dalam maksiat, baik itu maksiat zahir, maksiat batin, cara bertafakkurnya, ingati maksiat itu dan segera keluar daripadanya. Berjanji di hadapan Allah untuk tidak kembali kepada maksiat itu lagi. Itu cara mengingati maksiat. Jangan mengingati maksiat dengan cara yang salah. Apa itu? Diingatinya maksiat itu, tapi dengan bangga menceritakan kepada kawannya atau orang ramai dengan bangga. Oh, kalau saya dahulu masa degil-degil itu saya begini dengan kebanggaannya mencerita. Ini bukan tindakan tafakkur yang manfaat ini, tapi ini maksiat. Satu. Yang kedua, cara tafakkur yang disebut dalam bacaan tadi, kalau teringat kepada amal saleh, fadilah berzikir, fadilah bersalawat, fadilah istighfar, cepat segera kerjakan. Karena kita tak tahu seberapa panjang waktu yang tersisa untuk kita. Waktu ini panjang, tapi bukan untuk kita semua. Yang untuk kita, seberapa yang dicatatkan untuk kita saja. Bukan semuanya waktu ini untuk kita. Jadi yang untuk kita, kita tak dibagi tahu Allah seberapa banyak lagi sisa. Yang dibagi tahu Allah, yang sudah kita jalani, itu tahu kita. Yang diberikan Allah kepada kita dari waktu yang ada, itu yang sudah kita lewati. Maka bercerminlah, nampaklah di situ seberapa banyak yang kita pakai mengambil manfaat. Misal dibagi Allah kita hidup sudah 50 tahun. Andai kata dibuka mahkamah dari 50 tahun sampai ke hari ini, perniagaan ini udah beruntung apa masih rugi? Di dalam relung jantung kita ada jawabannya itu. Ada jawabannya. Caranya macam mana? Dengan menghadirkan di dalam ingatan atau di dalam catatan apa sahaja yang dah kita bikin. Apa yang awak bikin? Yang besar-besar. Catat. Sampai yang kecil nanti, pertengahan. Lanjutkan kepada yang kecil. Yang besar-besar daripada kebajikan dan yang besar-besar daripada kejahatan. Anda tahu kedudukan Anda di hadapan mahkamah hari ini. Itulah yang dihitung para sufiyun, ahli-ahli sufi. Karena keyakinan mereka tentang akan sampainya hidup ini di mahkamah nanti, keyakinan mereka jauh melebihi keyakinan mereka akan sinar matahari. Sinar matahari ini kalau ditanya orang sedunia ini, ada yang menolaknya tak? Tak ada. Memang betul ada sinar matahari, itu dia. Begitulah terangnya kepercayaan orang-orang sufi, orang yang salikin, orang yang menuju Allah. Begitulah terangnya keyakinan mereka tentang akan dibukanya kasus kita di mahkamah. Step by step. Poin demi poin, poin demi poin. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada yang tersembunyi. Kebajikanmu atau keburukan. Yang sudah kita minta ampunkan dengan menjalani syarat, atau yang belum kita minta ampunkan. Belum taubat. Atau sudah bertaubat tapi tidak mencukupkan syarat.
itu akan dibuka semuanya di mahkamah. Orang-orang salikin mereka memikirkan itu, tafakkur tentang itu, lalu bersegera mereka menjalaninya, tidak menunda waktu. Itu maksud daripada yang sunat barang sekuasanya karena menuntuti bagi laba dan derajat pada negeri akhirat, mengejar keuntungan akhirat. Dan kemudian tilik pada singkat umur. Jadi singkat umur kita ini tuan-tuan, maknanya kita tilik singkat umur, bukan artinya di tahun berapa agaknya saya mati, bukan. Itu kan umur yang dirahasiakan Allah. Kenapa wak singkap-singkap yang dirahasiakan Allah? Yang ditunjukkan Allah adalah umur yang sudah kita lewati. Itu yang disuruh kita audit, itu yang disuruh kita hitung, yang sudah kita lewati. Tahu angkanya tak? Tahu. Tahu isinya tak? Tahu apa yang kita kerjakan, itu isinya. Itu disuruh Allah diaudit. Dari situ kita bercermin. Nabi membuat statementnya, barang siapa yang didapatinya hari kemarinnya sama saja dengan yang sekarang, maka dia telah menghabiskan kerugian tertinggi dalam dirinya. Itulah orang paling rugi, tak ada bawa untung apa-apa. Jadi tilik pada singkat umur, ya, bukan finish umur kita, itu memang dirahasiakan Allah. Hendaklah ia jaga bagi dahulu daripada hilangnya. Dijaga kemampuan-kemampuan sebelum tak mampu lagi membuatnya. Tengah mampu lagi dibikin Allah berdiri, banyakkan berdiri. Masih mampu lagi berzikir, banyakkan berzikir. Masih mampu lagi dibikin Allah berinfak, sedekah, banyakkan berinfak, dan seterusnya. Padahal ia tiada mengetahui kemudian daripada demikian itu, fikir ia pada segala sifat batinnya, maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat kecelaan seperti riya, takabbur, ujub, bakhil, hasad, dengki, dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian seperti siddiq dan ikhlas, sabar, takut, dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan salikin, orang yang suluk, orang yang tengah di perjalanan menuju Allah. Ciri mereka adalah berusaha siang malam, pagi petang, selamanya, setiap saat. Sekalipun terjatuh, cepat bangun dia dan berusaha lagi balik. Apa itu? Menjauhi maksiat batin. Maka makin jauh orang berjalan di dalam salik, di dalam menuju Allah, maka akan kita jumpai orang tu makin sedikit penyakit batin mengikut di badan. Makin sedikit. Kalau habis sangat tak adalah. Tapi makin sedikit hasadnya, makin sedikit takabburnya, makin sedikit dengkinya, makin jauh berjalan. Itulah salikin. Kemudian sebaliknya, kebalikannya itu, makin banyak sifat fadailiyah di dalam dirinya, sifat kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Makin jauh mereka berjalan, makin terlihat. Kalau tinggi keikhlasannya, bukan saja terlihat, tercium. Jadi orang menciumnya. Makin tinggi lagi keikhlasannya dalam berjalan itu,
Allah kirimkan karamah. Allah kirimkan karamah. Karamah itu bukan dituntut, itu hadiah Allah atas keikhlasan seseorang di dalam beribadat. Makanya jangan ada satu amalan pun yang kita kerjakan niatnya untuk mencari karamah, jangan, itu tersilap itu. Karamah dikirimkan Allah kepada orang yang ikhlas dalam menjalankan tugasnya, maka Allah kirimkan hadiah kepada mereka. Nah, kita ganti, kita pasang baju kita yang baju batin berbentuk siddiq, ikhlas, sabar, khauf, raja, harap. Ini pun tak bisa drastis, tuan-tuan. Step by step, sikit, sikit, sikit. Lebih kuat kalau berjamaah. Jangan seorang-seorang, berat berjamaah. Jamaah yang paling kokoh dimulakan daripada anak bini di rumah. Dibincang ini, diajak, ini start. Hari ini kita start. Kita mulakan. Sekuat kita, semampu kita. Apa itu? Sabar. Sabar dah lewat kita kaji ya. Apa dulu kesimpulan sabar? Sabar terbagi 3. Ingatlah itu ya, jangan lagi diulang, habis waktu. Masih ingat ya? Sabar. Itu pakaian batin. Pakaian batin. Tidak ada di luar itu. Tapi kalau itu dipakai dengan ikhlas seorang as-salikin, karamah pertama menyelamatkan dirinya daripada maksiat batin. Karamah kedua itu terlihat kepada orang yang punya cahaya mata hatinya. Orang yang punya mata hati nampaknya itu. Kemudian dibaliknya, kalau lagi lebih tinggi keikhlasannya, orang-orang yang tak berhubungan dengan dia pun tahu. Tak ada sangkut paut, tak kenal, tak apa, tahu. Diberitahu oleh nur, karena nur adalah yughalibus samawati wal ard. Nur itu menyinari langit dan bumi. Jadi binatang-binatang pun tahu itu, kalau ini orang soleh. Binatang-binatang tahu. Cuman karena dia binatang, tak dibagi tahunya lah, tak cakap dia. Ini orang soleh nih, bersih hatinya nih, sahabat, enggak. Tapi mereka tahu, hanya tak bisa mencakapkan. Ada sabar, ya. Kemudian khauf, takut. Ada takut. Hidupkan, tumbuhkan takut di dalam hati. Takut dalam arti di sini bukan takut mati, bukan. Takut kepada aturan yang tak dapat ditunaikan. Aturan Allah yang kita dah tahu, tapi kita tak dapat tunaikannya, takut kita. Atau perintah yang kita mampu kerjakannya tapi kita belum kerjakan, takut kita. Larangan yang kita mampu menghindarinya tapi masih tercebur, takut kita. Khauf. Bukan takut dengan resiko di atas menunaikan perintah Allah, lalu tertunda kita menunaikan perintah Allah karena takut resiko yang dimunculkannya. Bukan. Itu tidak masuk dalam khauf itu. Ikhlas, sudah faham kita ya, ikhlas. Ingat-ingati ya, apa itu ikhlas dulu? Khalasa yakhlisu khalsan fahuwa khalisun. Ikhlas itu bersih. Bersih itu
Ikhlas itu sebenarnya kalau kita buka kamus macam apa namanya itu? Duri pandan. Tahu daun pandan? Berduri. Nah, duri pandan itu kalau dikerus dari pangkal ke ujung, tak ada yang luka kita. Tak ada luka. Itulah ikhlas. Tapi kalau dari ujung ke pangkal macam mana? Luka gitu. Itu lawan dari ikhlas. Apa namanya itu? Tahu tapi tak ada nama. Jadi ikhlas asal kata pengambilannya mengerus duri yang searah. Mengerus duri. Jadi berkawan kita sama duri itu. Kenapa? Karena duri itu suka, setuju, ayem, apa namanya itu, tak marah dia, tak marah dia. Nah, itu ikhlas. Asal katanya. Kemudian dipakailah kata ikhlas kepada sesuatu yang diridai Allah. Kalau yang kita kerjakan tu yang diridai Allah, yang disukai Allah, yang diperintahkan Allah, lalu kita pun mengerjakannya dengan sukacita, tidak rasa terpaksa, rasa bangga, rasa sukacita, senang hati, maka dikatakanlah kita tu orang yang ikhlas. Itu asal katanya begitu, dipinjam saja itu. Jadi ikhlas itu ialah orang yang mengamalkan apapun perintah agama itu, diamalkannya tanpa ada rasa menggerutu, apa namanya itu, susah hati, berat, beban, tanpa ada rasa beban. Itu orang ikhlas. Ikhlas itu tuan-tuan pakaian malabithul izzah, pakaian kebesaran. Tak mudah untuk beli baju kebesaran. Jadi bertahaplah kita membelinya. Ikhlas itu pakaian kebesarannya orang beriman. Besok di padang mahsyar, berrombongan-rombongan, berkeloter-keloter, manusia diperintahkan menuju surga, itu kelompok yang paling diagungkan, dielukan, diumumkan itu kelompok al-mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Apa itu? Mereka yang ikhlas dalam memikul agama. Asal perintah itu datangnya dari agama, mereka tak hiraukan apa-apa pun. Mau menguntungkan, mau merugikan, mau menyakiti, mau memberati, membebani, asal perintah itu datangnya dari agama, mereka tak hiraukan apa pun. Mereka sukacita mengerjakan, sukacita memikulnya. Itu mukhlisina lahuddin. Itu golongan yang paling disuarakan, dielukan, diumumkan ketika orang tu akan menuju surga dari padang mahsyar. Jadi ikhlas tuan-tuan, kita bertahap, sikit-sikit, mulakan dari yang kecil-kecil. Mulakan dari yang kecil-kecil. Apa itu? Kalau awaklah tulang belakang nafkah, setiap jam makan anak bini, maka timbullah di pikiran kita, akulah yang mengasih makan anak bini ini. Kalau sempat besar budak-budak ni tak berterima kasih, memang melampau lagi. Datang dia dari dalam. Cuba buang itu. Aku tak memberi makan sedikit pun anak bini ini, melainkan engkaulah ya Allah. Maka yang ada di sini adalah lemah,
La haula wala quwata. Kalau Anda sudah siap membangun sebuah bangunan besar, maka datang dia di dalam, akulah yang merancangnya ini, membangunnya ini. Tekan dia. Bukan, tak ada kehebatanmu. Hei diriku, tak ada kehebatanmu. Karena engkau datang tak punya apa-apa, dan bila-bila masa seperti yang ada engkau lihat bisa dicabut Allah, tak punya apa-apa. Engkau tak punya kehebatan apapun, melainkan Allah kirimkan kehebatannya melalui engkau. Jadi kau tak punya apa-apa. Engkau tukang parkir. Bilang sama diri kita, engkau tukang parkir. Diserahkan orang ke tanganmu kunci mobil mewah-mewah, tapi bukan mobilmu. Engkau hanya menggeser saja. Dari sini geser sana, dari sini geser sana. Dah. Aku tukang parkir, katakan di dalam. Begitu berbicara dengan diri sendiri untuk menjemput ikhlas. Waktu diambil orang mobil mewahnya itu, tukang parkir itu ada yang marah tak? Ada? Tidak ada. Berangkatlah. Kenapa tak ada yang marah tukang parkir sedunia? Sedunia tak ada yang marah. Kenapa? Karena tukang parkir akalnya sehat semua. Dia sadar betul, walaupun kunci di tangannya boleh dibawa mundur sana mundur sini, tapi ini bukan aku punya. Yang punya ada. Ketika diambilnya, bawanya lah, dia punya kok. Ikhlas. Itulah ikhlas. Mulai dari benda sekecil-kecilnya sampai yang terbesar Allah titipkan kepada kita, jangan hilang ikhlas. Sepanjang ikhlas masih ada, insya Allah masih manfaat apapun titipan Allah kepada kita. Itu kehidupan sufi, tuan-tuan. Itulah gaya hidup sufi. Jangan pula mengaji Syarus Salikin kita bertahun-tahun tapi tak singgah di badan kita sedikit pun sifat-sifat orang sufi ya. Salikin suluk. Syarus Salikin jalan orang yang suluk. Suluk itu satu kata sahaja. Kalau memang benar Anda salikin, suluk satu kata sahaja. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah yang kutuju, yang kumaksud dalam perjalananku ini. Wa ridhaka matlubi, dan aku mencari cintamu, sukamu, setujumu, kasih sayang. Itu yang ku cari. Selain itu aku tak cari, itu saja. Jadi mencari surga pun kita niatkanlah mencari sukanya Allah. Jangan semata-mata surga tu ya. Menghindari neraka pun kita niatkanlah mencari ridhanya, sukanya Allah. Jangan semata-mata menghindari neraka itu. Neraka itu apa sangat dihindari di situ. Itu makhluk Allah. Tunduk kepada aturan Allah. Api itu tunduk kepada aturan Allah. Jadi jangan sampai berhenti sampai situ. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari neraka. Jauhkan apa? Jauhkan dalam ridhanya. Bukan sekedar jauhkan saja. Jauhkan dalam ridhanya. Baik. Sampai situ sesi tanya jawab. Silakan sesuatu yang nak ditanyakan berkaitan dengan kajian atau di luarnya yang dianggap perlu. Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Tuan Guru menjelaskan sedikit kita harus mengamalkan kalau itu memang perintahnya dari Allah. Jadi seandainya kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar di sekeliling kita, orang banyak tidak suka dengan cara kita itu dan mencela diri kita, menuduh kita bermacam-macam. Jadi tuduhan itu apakah kita tanggapi atau didiamkan saja? Sekian, terima kasih. Soalannya jelas lah itu ya. Jawabannya adalah ditengok unsur maslahat dan mudarat. Kita mengerjakan satu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di sekitar kita orang yang tak faham sehingga mencela kita. Kita tanggapi apa kita diamkan? Jawabannya tengok unsur manfaat atau mudarat. Dengan ditanggapi, lebih besar manfaat dalam agama atau lebih besar mudarat? Kalau lebih besar manfaat dalam urusan agama, dalam pandangan agama, tanggapi. Kalau nampak rasanya dalam perhitungan kita lebih besar mudaratnya, jangan tanggapi. Karena kita disuruh untuk mendahulukan memelihara manfaat daripada menolak mudarat. Jadi di situ berlaku hukum rasa, hukum pertimbangan rasa. Makin tinggi kearifan seseorang, pertimbangan rasanya makin mendekati tepat. Oleh karenanya dalam menetapkan itu selalu kita bertanya kepada orang yang lebih arif. Memang itu perintah Al-Quran begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi sebelum kita putuskan ini ditanggapi apa tidak, bertanya kepada orang arif yang lebih arif. Kita rasa lebih arif, kita tanya. Baik. Next. Berapa minit lagi? 9. Tadi diuraikan ada harap, ada ikhlas gitu kan. Nah, kalau kita baca hadis fadilah, contohnya barang siapa membaca surah Al-Muluk atau Tabarakal Ladzi setiap malam itu dibebaskan dari azab kubur gitu kan. Nah, situ kan kita dituntut ikhlas, sementara ada harap dari janji tadi itu. Itu macam mana kita memposisikan gitu? Gabungkan sajalah itu, tapi jangan hilang di situ. Misalnya baca surah Al-Muluk, dibebaskan Allah dari siksa kubur. Macam mana kita meletakkan ikhlas dan harap di situ? Jawabannya gabungkan saja itu di situ. Hanya lihat pemberi itu Khalik, yang menanti itu makhluk. Tidak akan buyar itu. Ikhlas tadi sudah kita kaji. Amalan ini tak mampu ini. Amalanku ini yang datang dari orang yang rendah, yang kotor, yang banyak dosa macam aku, tak mampu ini meraih apa yang engkau janjikan ya Allah. Tak pantas. Tapi inilah dia aku, inilah dia adanya. Maka aku serahkan. Ini dengan sukacita ku amalkan, dan apa yang engkau janjikan itu aku serahkan pada engkau. Sudah ikhlas orang. Kemudian harap di situ karena disuruh Allah, engkau suruh ya Allah, aku mengamalkannya dan engkau bagi tahu fadilatnya, ada harapku pada apa yang engkau janjikan. Namun aku harapkan pemberianmu itu ngasih dengan sukacita, bukan ngasih saja. Kita pun begitu di dunia. Ada orang ngasih pada anaknya dengan sukacita, ada ngasih sekadar memenuhi janji. Siapa yang berhasil membuat ini dia dapat ini, dapat dah. Ada yang penuh sukacita, itu ridha. Jadi kita amalkan itu di penghujung harap roja, di penghujungnya mengharap ridha. Jangan hanya pemberian yang kita harap,
tapi kita harap ridha. Ada yang dibagi Allah tapi tak dapat ridha Allah, banyak. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Lahab setiap pagi Isnin dikurangkan seksanya. Itu dikasih Allah pengurangan, tapi bukan dengan ridhanya. Pemberian yang tanpa diridhai, dikasih, dapat manfaat orang tuh, berkurang seksa setiap pagi Isnin. Tapi dengan ridhakah Allah memberinya? Tak. Dengan adil saja. Jadi ini pun begitu. Di penghujung, harapan seorang salik akan mengakhiri permohonannya, bahkan komunikasinya dengan Allah, dengan menuntut ridha Allah. Baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, sebelumnya pertanyaan ini sedikit menyimpang dari kajian kita Bu ya. Apakah benar Bu ya, bahwasanya masjid di awal-awal kejayaan Islam dulu mampu menghantarkan perubahan di tengah umat? Mampu mengantarkan perubahan di tengah umat dari segala aspek apapun. Kalau memang benar mampu mengantarkan perubahan dari segi aspek apapun, bagaimana cara mengelola sebuah masjid sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana cara mengelola sebuah masjid sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya? Karena hari ini begitu banyak masjid di mana-mana di negeri kita ini, cara pengurusannya mungkin hanya monoton begitu dari tahun ke tahun. Sekian, makasih. Soalannya jelas ya. Jawabannya adalah memang sejarah sudah menceritakan kepada kita, siapapun yang mendalami sejarah, tak pun mendalam sangat dia, dimasukinya dunia sejarah, nampaknya lah itu, bahwa masjid adalah pusat pentadbiran, pusat pengelolaan negara oleh Rasulullah. Jadi negara kecil Madinah itu, kantor besarnya, istana negaranya adalah Masjid An-Nabawi. Di dalam Masjid An-Nabawi lah dibincangkan setiap apa-apa perkara yang berkaitan dengan umat. Jadi itu tak jauh-jauh, asal buka kitab tarikh udah nampak itu. Jadi kemudian lalu disimpulkan bahwa masjid adalah pusat pentadbiran, pengurusan pemerintahan. Itu sudah sepakat semuanya. Lalu sekarang macam mana kita memulakan pengurusan dari masjid? Jawabannya yang pertama, pahami dan contohi. Fahami berarti pelajari sejarah itu dengan baik dan contohi. Di satu sisi, tapi di sisi lain biar tak pening palo, biar tak stres, karena orang yang mencontohi ini orang yang hendak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang hendak mentadbir sebuah negeri mengikuti konsep Al-Quran was Sunnah, supaya tak pening palo, harus dia di satu sisi dia adalah fighter, dia petarung, dia tangguh, dia memang menghabiskan segala energinya untuk amar ma'ruf nahi mungkar di satu sisi, tapi di sisi lain jangan tak dibekali diri dengan peta akhir zaman. Orang kalau tak ditengoknya peta akhir zaman, akan stres dia berjuang di zaman akhir, di akhir zaman. Atau ada juga peta sama dia, tapi tak lengkap, terkerat, tak sampai kepada finish. Sedang peta yang ditinggalkan Nabi itu, mulai dari sebelum Nabi lagi lahir, dari Adam sampai kepada kiamat, itu dah detail. Ini harus didapat pejuang,
biar tak pening pala dia, biar tak stres dia. Artinya apa? Contoh, kita tahu kaum yang paling membahayakan akidah adalah Khawarij. Lalu kita berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menolak Khawarij, menyelamatkan anak-anak. Ini contoh-contoh, menyelamatkan anak-anak kita dari panggilan bujukan Khawarij. Karena mereka memanggil anak-anak kita dengan dana, dengan duit, dengan macam-macam yang enak. Kita berjuang. Lalu kita jumpai hasil perjuangan kita hari demi hari lesu, lemah, lesu, lemah. Sementara kaum Khawarij kita jumpai makin jaya, makin sukses. Dana masuk ke negeri ini. Mudah saja membangun sekolah, mudah saja membangun pondok-pondok besar. Kita pun makin stres lah itu. Alamak, napalah tak ditolong Allah kebenaran, napalah yang batil ini banyak duitnya, makin stres. Apa yang kurang? Peta. Kurang kuat peta. Kalau kuat petanya di tangan kita tidak stres, orang memang sudah dibilang Nabi kok. Makin ke ujung ini bukan hak makin jaya, batil makin jaya, kebatilan makin jaya, teruslah makin jaya, mereka makin jaya sampai kepada tidak ada lagi yang hak di bumi, barulah dikiamatkan. Ini mau kiamat apa tidak ini? Ini petani menuju kiamat apa menuju jangan kiamat ini? Menuju kiamat. Jadi pejuang, teruslah berjuang, habiskan energimu bukan untuk mengubah ini menjadi mekar kembali. Bukan, ini tetap ini akan mengerucut sampai titik tak ada lagi yang bisa menyebut secara hak Allah. Jadi kita berjuang ini bukan untuk mengubah ini menjadi mekar, untuk menunaikan tugas kita. Itu harus ada di kepala seorang pejuang. Kalau tidak stres lah dia menengok musuh nih. Berbiaya, megah, orangnya necis, dana mudah. Dia panggil anak kita. S1, S2, S3 di tangan dia. Tak pakai biaya, pulang-pulang doktor, tapi ceritanya ini bid'ah, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat. Fitnah akhir zaman. Anak awak yang S1, S2, S3 selama di tangan mereka digaji lagi, digaji. Lalu awak bertungkus lumus, membikin pondok bertahun-tahun, satu tiang pun awak tak sanggup setahun. Di satu sisi, di sisi lain orang tak pakai bulan pun, hitung hari saja. Lalu awak stres, susah nak. Kalau orang ni sedap, anak tak payah bayar uang sekolah, bahkan anak digaji lagi. Wah, udahlah sini je lah, biar tak banyak uang keluar. Lalu awak hantar anak awak di situ. Ya, cirinya di akhir zaman kebatilan, cirinya sukses, jaya, disukai orang. Memang itu sudah dipetakan Nabi. Sudah dipetakan Nabi. Nanti akan datang dari keturunan orang ni, ditunjuk Nabi orangnya. Dari keturunan orang ni besok akan datang generasi yang fasih membaca Al-Quran, tapi tak lebih agamanya dari kerongkongan. Hadis Bukhari dan Muslim. Datang Pak Ustadz Abdus Salam, datang pemuda, hei Muhammad, adil lah awak membagi-bagi harta ghanimah tu.
Beraninya bercakap begitu kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Kalau Muhammad tidak berlaku adil, maka siapa lagi yang lebih adil di dunia ini? Tunjukkan orangnya, mana? Datang Umar bin Khattab hendak memenggal lehernya, kata Nabi, jangan. Nabi mengizinkan, membiarkan orang itu pergi. Hei anak muda, minta izin kau kepada Nabi, kau berlaku kasar kepada Nabi. Tidak, pergi dia. Kata Rasulullah, biar dia pergi. Udah agak menjauh orang tua, apa kata Nabi? Ingat kamu, dari orang ini akan keluar generasi yang fasih membaca agama, hafal Al-Quran, tapi tak lebih agamanya dari kerongkongannya, tak masuk agamanya ke dalam. Dari kerongkongannya sampai kerongkongan sajalah agamanya. Itu bahasa kinayah, bahasa sindiran. Nampak sepintas macam orang ni ahli dalam agama, inilah yang bersih. Memang cakapnya pun dia membersihkan agama. Kami ini membersihkan agama. Kami hanya mau kalau benda itu ada di Quran hadis. Kalau tak ada di Quran hadis, kami tolak. Kami mau memurnikan agama. Ada tahlilan di Quran, tak ada, bid'ah. Ada tarawih 23 di Quran, tak ada, bid'ah. Ada kunut subuh di Quran, tak ada, bid'ah. Kami ini mau memurnikan agama. Wah, nampak macam fasih ini orang ni. Nah, ini yang dimaksud Nabi itu. Agamanya tidak lebih dari kerongkongan. Hum kilabun nar, kata Nabi. Apa artinya? Tak payah diartikanlah itu. Jadi pejuang hari ini, ciri-ciri apa bekalnya, baguskan peta, biar kita tidak terjerumus kepada ammarat bisu. Kita bisa terjerumus kepada ammarat bisu kalau peta perjuangan tak bagus. Kalau kita ingin sukses, aku ni dalam hak, kenapa pula aku tak sukses? Yang batil ni sukses. Oh, no. Ini zaman akhir. Kebatilan harus sukses di sini. Kalau tidak, tak jadi-jadi di kiamat. Awak mau tak jadi-jadi kiamat? Nabi menetapkan harus kiamat. Datang awak, jangan kiamat. Cuman ini. Hah? Bukan, salah itu, bukan begitu. Nabi menetapkan harus kiamat dan kita di perjalanan ini sudah senja, kita terima itu. Tapi mumpung kita ada di sini, lakukan apa yang bisa kita buat. Itu saja. Bukan nak menahan runtuhan gunung kita. Paham ya? Maksudnya pejuang kebenaran di sini walau tergilas tidak stres. Karena itulah ciri perjuangan. Terseot-seot tidak stres, tidak sukses tidak stres. Karena itulah ciri perjuangan di zaman akhir. Allah alam bisawab wa ilahi marja'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.